Okay, we're on. Okay, audio okay, lighting okay, camera recording and action. Halo guys, welcome back to my channel. Aku Jimmy Kesanto dan hari ini sesuai janji I'm back. Buat kalian yang belum nonton videoku sebelumnya, tepat sebelum ini, itu aku upload video dimana aku janji bakalan upload 2 minggu sekali setiap hari Sabtu. Also, for those of you who are new, welcome. Di sini aku bikin konten tentang analog, serba-serbi tentang analog. Mungkin beberapa kali bakalan share tentang tech juga, tentang filmmaking, tapi mainly aku bakalan share tentang analog. Dan di video kali ini aku bakalan share tentang kesalahan-kesalahan dari fotografer analog pemula. Seems familiar? Yup, karena aku memang udah pernah bikin videonya. Ini adalah video part 2 dari 7 kesalahan fotografer analog pemula. Video sebelumnya itu udah hit 100.000 view. Nggak tahu sekarang udah lebih kayaknya. And that's amazing. Thanks to you guys. Algoritma channelku waktu itu naik banget. Itu bisa dibilang luck sih. Karena kalau kalian nonton dari videonya itu noise banget. 1, 2, audionya agak menggema. Karena aku dulu waktu itu pakai mic seadanya dan mungkin tekniknya belum terlalu bener. Terus setupnya juga seadanya. Pokoknya tapi pokoknya lumayan jelek lah guys. But aku nggak tahu, mungkin dari kontennya banyak yang relate atau banyak yang kebantu, jadi bisa naik dan YouTube nge-up itu. Nggak habis pikir, but really grateful for that. Nah, di video itu, di comment section-nya juga banyak banget yang ngerasa kebantu dan menemukan kesalahan-kesalahan itu dari perjalanan motret mereka gitu. That's why aku bikin lagi video part 2 tentang kesalahan-kesalahan dari fotografer analog pemula yang mungkin kalian juga bisa relate. Ya, without further ado, let's do this. Oke, kesalahan pertama adalah foto yang blur atau out of focus. Ini kesalahan yang common banget dari fotografer analog. Secara kita motretnya manual, jadi focusingnya itu pakai ring dari lensanya, bukan autofocus seperti kamera digital. Faktornya sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah kita, usernya sebagai fotografer. Kedua adalah kameranya atau lensanya, jadi equipment kita. Kalau dari kitanya itu bisa waktu kita motret udah lihat dari viewfindernya dan merasa bahwa itu udah fokus, jadi kita jepret ternyata nggak fokus, misfokus. Atau juga kita motret secara cepat, jadi jepret momen gitu. Mungkin ada orang sepeda lewat, mungkin ada teman kita jalan ke arah kita gitu kan. Jadi kita harus bisa tahu kira-kira jaraknya. Itu susah banget, bahkan aku pun juga masih kesusahan kalau harus ngefokusin cepat dan objeknya itu mungkin lagi jalan ke arah kita gitu. Jadi sangat common foto misfokus dari kamera analog. Nah, cara ngatasinnya ya kita harus lihat benar-benar, atau bisa juga pakai teknik yang namanya zone focusing. Kita udah set aperture kita dan jarak fokus kita itu di berapa meter. Contoh misal 2 meter, 1 meter. Jadi kita jepretnya di area sekitar itu aja. Area sekitar itu bakalan tetap in focus. Ya, I hope kalian bisa ngerti ya. Kesalahan yang kedua adalah overexposure is good. Banyak yang bilang film itu harus di overexposure. Artinya kita harus motret lebih terang dari yang seharusnya. Ada yang bilang di overexposure 1 stop tuh bagus, atau 2 stop tuh bagus gitu kan. Sometimes ini juga yang jadi jebakan gitu. Kita motret pokoknya di overexposure aja lah, pasti bagus gitu kan. Tapi film memang lebih bagus kalau di overexposure, tapi mereka juga punya batas overexpose-nya. Kalau sampai 3 stop atau mungkin 4 stop, beberapa film itu bakalan jelek, jadi wash out. Ini salah satu fotoku dulu yang wash out. Ini kelihatan banget.
Ya waktu itu aku merasa ini terang nih, bagus nih. Tapi kalau kalian lihat lagi itu terang banget sampai warnanya kurang bagus gitu. Kita nggak dapat warna asli dari filmnya. Jadi wash out, saturasinya lebih turun dan banyak komponen-komponen yang hilang gitu. Meskipun kita memang jepret analog, nggak jepret detail, tapi kita perlu elemen-elemen yang sebenarnya itu waktu aku motret pengen aku masukin, tapi ternyata nggak masuk karena overexpose. Yang ketiga adalah loading film improperly. Artinya kita nge-load film ke kamera kita itu nggak bener atau nggak pas. Nah ini banyak banget aku denger ceritanya. Jadi mereka udah ngeload ya kan, terus dibuat jepret. Tapi ternyata selama mereka jepret, filmnya itu nggak nyantol. Jadi mereka jepretnya itu nggak jepret apa-apa karena filmnya nggak keluar. Filmnya masih ada di kanister. Terus mereka rewind, terus kirim ke lab. Setelah develop, ternyata hasilnya blank. Karena memang nggak ada frame yang dijepret gitu. Dan itu beberapa lab juga banyak yang diomelin. Loh, kok bisa blank? Ini nyucinya nggak bener nih. Nah, kok bisa blank? Kan aku jepretnya bener loh kak, rewindnya juga nggak sampai kebakar gitu kan. Kayak contohnya ini nih, ada yang komen satu. Tapi banyak banget sebenarnya kasusnya itu. Ya, that's number 3. Yang keempat, ngehemat film. Loh, bentar. Hemat kok kesalahan gitu ya. Mungkin banyak yang bakalan ngomong kayak gitu. Maksudku ngomong ini adalah kalau kita mau jepret film, nggak usah nunggu acara-acara besar atau momen spesial. Tapi kita juga bisa jepret everyday life, everyday occasions. Kita misalnya berangkat kerja atau keluar bareng temen, nongkrong, atau nggak tahu hiking yang mungkin sehari-hari kita lakuin gitu. Siapa ya yang sehari-hari hiking ya? Maksudnya kita memang sering lakuin dan itu kita anggap hal yang biasa. Sometimes we need to appreciate mundane things in life and realize there's beauty in it. Gitu. Ada hal-hal yang indah ketika kita lihat dengan jeli gitu. Karena ini juga salah satu yang aku pelajari ketika aku motret analog. Semua indera dari penglihatan, perasa, penciuman, pendengaran itu lebih dipertajam gitu. Karena kita lebih peka, kita lebih melihat lebih banyak dari yang biasanya gitu. Ketika aku hunting, ketika aku motret keluar, banyak objek-objek yang kalau aku lewat biasanya ya udah biasa gitu. Tapi ketika aku mencoba untuk memperhatikan lebih lagi, ternyata there is beauty in it. Jangan hemat film kalian, jepret aja sesuatu yang sehari-hari. Siapa tahu momen sehari-hari itu bakalan kalian cherish in the future. Momen-momen ketika kalian kumpul bareng teman, bareng keluarga, teman kantor, atau teman komunitas. Yeah, sometimes we have to cherish mundane things in our everyday life. Yang kelima adalah wrong setting of shutter speed. Oke, yang ini aku nggak bakalan ngomongin dasarnya, apa itu shutter speed, apa itu hubungannya. Jadi buat kalian yang belum ngerti apa itu shutter speed dan segitiga exposure, kalian bisa nonton videoku yang di sebelah sini. Itu analog basics. Di sana aku udah ceritain, jelasin secara cukup lengkap. Oke? Kadang waktu motret setelah kita metering, kita tuh terlalu patuh dengan settingan yang light meter itu. Padahal nggak selalu yang di set dari light meter itu settingan yang kita pengen untuk frame kita. Contoh nih, kita pengen frame yang beku. Kita pengen semuanya tuh freeze. Mungkin ada objek yang bergerak, sepeda atau orang lari gitu ya, tanpa ada yang ngeblur. Nah, kita perlu jepret di 1/400 atau lebih. Semakin tinggi angkanya bakal semakin beku, semakin ke-capture tuh semuanya in focus dan beku, freeze. Nah, kalau kita jepretnya ngikutin light meter jadi 1/60 atau 1/100, ya bakalan tetap ngeblur itu objeknya. Jadi nggak bakal sesuai dengan hasil yang kita mau. Yang keenam, terlalu banyak objek dalam foto kita. Yap, yang ini itu lebih ke komposisi. Ini sering banget aku lakuin di waktu awal-awal aku mulai motret. Di dalam frame-nya itu terlalu full. A lot of things going on. Sampai kita tuh bingung waktu lihat fotonya itu mau lihat ke arah mana. Itu komposisinya kayak apa sih gitu. Makanya di dunia fotografi ada yang namanya fishing. Ini cara yang kalian harus tahu banget untuk
motret analog. Jadi fishing itu sesuai namanya memancing gitu guys. Kita harus nunggu momen yang tepat untuk jepret gitu kan. Nah caranya tuh simple. Waktu kita mungkin jalan hunting gitu ya, terus kita lihat, oh ini bagus banget nih, terus kita ceker gitu kan, dapat komposisinya, tapi mungkin masih rame, mungkin masih banyak motor jalan, mobil, truk gede gitu ya. Kita mau dapetin ada anak kecil lagi main. Instead kita langsung jepret waktu itu, kita bisa nunggu ketika motornya semua udah lewat, jalan udah sepi dan komposisinya bersih. Cuma anak kecil itu aja mungkin. Di situ komposisi kita bakalan lebih jelas, entah itu rule of third atau golden ratio, ya apapun komposisi yang kalian buat, foto kita bakalan lebih bersih dan lebih bagus. Itu pun nggak harus nunggu yang sampai lama. Kadang nunggu beberapa detik dari foto yang kayak gini jadi kayak gini. A couple of seconds can save your composition a lot. Oke, yang terakhir ini cukup basic tapi penting banget, yaitu didn't understand well about your camera. Kamera film itu banyak banget. Ada dari Fuji, Nikon, Pentax, Rollei, banyak, you name it. Dan mereka bikinnya tuh beda-beda. Ada yang shutternya di atas, ada yang shutternya di bawah, focusingnya diputar, digeser, ya macam-macam gitu. Nah, ketika kita nggak terlalu paham sama kamera kita, mungkin kita cuma tahu oh jepret-jepret, terus focusingnya di sini, ganti ISO-nya di sini. Tapi ada beberapa fitur-fitur yang mungkin kita nggak ngerti gitu. Nah, semuanya itu ngefek banget waktu kita motret. Mungkin waktu kita composing atau kita lagi nyari momen, kalau kita nggak terlalu ngerti dengan kamera kita, itu bakal bingung gitu mungkin. Loh, bentar, ini kok stuck ya? Loh, ini cara ganti shutter speednya yang ini atau yang ini ya? Terus shutter priority itu apa ya? Kalau kita nggak research dulu, kalau kita nggak belajar dulu tentang kamera kita dan cara motret yang benar, dan mungkin ada fitur-fitur tersembunyi, fitur-fitur spesial yang kalian sebenarnya bisa manfaatin, tapi kalian nggak manfaatin karena belum terlalu belajar dari kamera itu. So learn your camera guys, it's your body, it's your tool to get a good frame. Semakin kita ngerti seluk-beluk kamera kita, bakalan semakin nyaman experience motret kita. Sedikit pro tip, aku saranin kalian coba motret di waktu siang hari pakai flash. Mungkin banyak yang belum pernah coba, tapi hasilnya bakal unik banget. Kita dapat backgroundnya tuh terang karena masih siang, dan kita juga dapat objeknya yang terang karena kita pakai flash. Efeknya bakal beda banget dengan kita motret tanpa flash di siang hari atau dengan flash di malam hari. Alright, that's it for this video. Hope you guys enjoys it and learn something. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Kalau bermanfaat, definitely gonna appreciate it. Alright, Film Vlogs. See you in 2 weeks.